يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب وهو اللغات وبلغ فلا جمعة له أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم اكرم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معالم الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malul zalimuna. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal mazlum fa inna da'watal mazlumi mujabah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jemaat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pencipta dan mengatur segalanya, Zat yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat taufik dan hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita berada di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga setiap amal yang kita lakukan hingga saat ini menjadi bukti ketaatan kelak bagi kita di hadapan Allah,
serta menjadi wasilah meraih ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi dan rasul yang diutus menjadi rahmat ke seluruh alam. Salawat dan salam juga semoga dicurahkan kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada umatnya yang senantiasa memohon pertolongan dari Allah agar bisa mengikuti ajaran-ajarannya serta di akhirat bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tak lupa khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada sidang Jumat sekalian. Marilah sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa menjadi tolak ukur kemuliaan di sisi Allah. Takwa menjadi perisai yang menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, serta takwa menjadi bekal bagi kita di dunia dalam menghadapi kehidupan kekal di akhirat kelak. Semoga kita digolongkan Allah sebagai hamba-Nya yang taat dan bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sudah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana ayat yang dikutip dalam muqaddimah di atas, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa la tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu dhalimuna, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Yang artinya, janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang orang-orang zalim perbuat. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak. Melalui ayat di atas, Allah memberi peringatan bahwa kita harus berhati-hati dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Sebab khawatir apa yang kita lakukan itu termasuk perbuatan yang zalim. Sementara perbuatan zalim akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa Allah tidak lalai mencatat perbuatan yang dilakukan hamba-Nya, termasuk perbuatan zalim. Perbuatan zalim bukan saja kepada sesama manusia, tetapi juga kepada diri sendiri dan kepada sesama makhluk. Sementara tingkatan perbuatan zalim itu ada yang diharapkan akan diampuni oleh Allah, ada juga yang tidak akan diampuni oleh Allah, dan ada yang ditangguhkan ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah kezaliman berupa kesyirikan atau menyekutukan Allah. Kezaliman tersebut tidak akan diampuni oleh Allah sehingga benar-benar taubat kepadanya serta menghentikan kesyirikannya. Selanjutnya, kezaliman yang akan diampuni Allah yaitu kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri akibat maksiat dan perbuatan dosa yang langsung kepada Tuhannya. Itu kezaliman yang ada harapan diampuni Allah meskipun ia tidak bertaubat selama suka mengerjakan kebaikan. Sebab perlu diketahui, manfaat kebaikan adalah menjadi kafarat atau penembus dosa-dosa kecil yang sudah lalu. Namun, demi harapan yang lebih besar, meraih ampunan Allah adalah bertaubat kepadanya. Berikutnya, kezaliman yang ditangguhkan ampunannya, yaitu kezaliman yang dilakukan kepada sesama manusia. Nah, itu kezaliman tidak akan diampuni oleh Allah, sehingga orang yang melakukannya meminta maaf kepada orang yang dizaliminya. Sebaliknya, jika ia tidak meminta maaf dan diselesaikan di dunia, maka kezaliman itu akan jadi hutang di akhirat. Oleh sebab itu, kita mesti takut melakukan kezaliman, baik kepada diri sendiri, kepada makhluk, ataupun kepada sesama manusia, sebab semuanya akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak.
Ma'asyiral muslimin sunnatul rahimakumullah. Sementara kezaliman yang dilakukan kepada sesama manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Az-Zawhiri dalam kitab Al-Kabair, ada 3 bentuk. Yang pertama, kezaliman seorang hamba yang menyangkut harta seperti memakan harta dan hak orang lain. Yang kedua, kezaliman yang berupa penganiayaan seperti membunuh, memukul, melukai anggota tubuh dan sebagainya. Yang ketiga, kezaliman yang merusak martabat sesama seperti menghina, mencaci, menuduh tanpa sadar, membuli, nyinyir dan sebagainya. Larangan ketiga bentuk kezaliman itu sudah ditegaskan Allah dalam Al-Quran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang mengolok-olok tidak lebih baik daripada yang diolok-olok. Ma'asyiral muslimin sunnatul rahimakumullah. Adapun balasan bagi orang yang zalim dan merampas hak orang lain sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya, pertama, amal kebaikannya diserahkan kepada orang yang dizalimi. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang zalim termasuk orang yang muflis alias bangkrut di akhirat. Maksud bangkrut di sini adalah amal-amal kebaikannya habis karena diserahkan kepada orang yang ia zalimi. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang diterima oleh sahabat Abu Hurairah, yang artinya, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal puasa, sholat dan zakat. Namun ia datang setelah mencaci kehormatan si ini, menuduh si ini, dan makan harta si ini. Maka ia pun didudukkan, lalu si ini dibalas dari kebaikan-kebaikannya. Si itu dibalas dari kebaikan-kebaikannya. Setelah habis kebaikan-kebaikannya, sebelum melunasi kesalahan-kesalahannya, maka diambillah kesalahan-kesalahan mereka, lalu ditimpakan kepadanya. Akhirnya ia dilepaskan ke dalam neraka. Hadis At-Tirmizi. Yang kedua, diberi balasan yang serupa dengan bentuk kezalimannya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, ketika ada orang yang mengambil sejengkal tanah di dunia, maka di akhirat ia akan diberi balasan menggali sejengkal tanah sampai 7 lapis bumi. Selanjutnya, tanah itu akan dikalungkan kepadanya hingga hari kiamat sampai diputuskan perkaranya di antara semua manusia. Demikian seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, yang artinya, manusia yang menzalimi sejengkal tanah, maka Allah akan menuntutnya untuk menggali sejengkal tanah itu sampai ujung 7 lapis bumi hingga hari kiamat, serta diputuskan perkaranya di antara semua manusia. Ma'asyiral muslimin sunnatul rahimakumullah. Yang ketiga, diancam dengan doa buruk orang yang dizalimi. Ingatlah, orang yang dizalimi termasuk salah satu di antara 3 golongan yang mustajab doanya. Meskipun orang itu termasuk orang jahat atau non-muslim, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, wattaqi da'watal mazlum fa inna da'watal mazlumi mujabah, yang artinya, takutlah kamu terhadap doa orang yang dizalimi,
sebab doa orang yang dizalimi itu sangat mustajab. Yang keempat, tuntutan dan persidangan di padang mahsyar. Pada waktu itu ahli neraka tidak akan masuk neraka, serta ahli surga tidak akan masuk ke dalam surga sebelum dirinya bebas dari segala sangkutan, kezaliman dan hak kepada sesama manusia. Selanjutnya, ahli neraka tidak akan masuk neraka selama ia masih memiliki hak pada ahli surga. Begitu pula ahli surga tidak akan masuk surga selama masih memiliki hak pada ahli neraka. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW yang artinya tidak pantas seorang ahli neraka masuk neraka sementara ia masih memiliki hak pada ahli surga. Begitupun ahli surga tidak akan masuk surga sementara ia masih memiliki hak pada ahli neraka sampai kami memutuskan perkaranya, meskipun bentuk haknya berupa satu gambaran. Pantas Allah berfirman dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, yang artinya siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah atau biji sawi, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat pula balasannya. Pada hari itu akan disampaikan kepada mereka, siapa saja yang masih memiliki hak, maka diharuskan datang kepada pemiliknya. Bahkan saat itu seorang hamba sepertinya merasa senang jika masih ada hak pada anak dan saudaranya, sebab pada hari kiamat tidak ada hubungan nasab. Meskipun saat di dunia saling mengenal, tetapi pada hari itu keadaan mereka tidak saling sapa. Lebih berat lagi, sebagaimana yang diceritakan hadis, disebutkan tuntutan di akhirat bukan saja datang dari sesama manusia, tetapi juga sesama makhluk seperti hewan yang pernah ia siksa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berbeda halnya dengan dosa kepada Allah. Dosa apa saja yang dikehendaki Allah akan diampuni, dan dosa apa saja yang dikehendakinya tidak diampuni akan dibiarkan hingga dibiarkan perkaranya, agar tidak ada satu hamba pun yang pada hari itu yang dizalimi. Sebab setiap hak akan diberikan kepada pemiliknya. Semua kebaikan dan keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu kebaikan dan kezaliman pun yang dilupakan. Pantas Allah berfirman dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang orang-orang zalim perbuat. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak. Semoga kita semua termasuk orang yang mendapatkan pertolongan Allah untuk menjauhi segala perbuatan zalim. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله